Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga pada hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan terlindung dari virus COVID-19. Pagi hari ini kita bertemu lagi di kelas virtual dan akan belajar tentang kita akan belajar tema 2, subtema 1 bagian 2. Materi pembelajaran hari ini ada 3. Yang pertama yaitu tokoh, belajar dengan watak. Kemudian yang ketiga yaitu permintaan maaf. Dari tokoh, watak, dan permintaan maaf ini nanti jangan lupa kalian harus mencatat semua informasi yang ada pada video berikut. Ayo, langsung kita mulai. Sebelumnya ada pesan, yaitu setiap prestasi tidak akan tercapai tanpa adanya semangat, usaha, dan doa. Jadi walaupun kita sedang berada dalam kondisi pandemi, tetap semangat belajar. Oke, selanjutnya kalian lihat gambar di atas. Itu ada gambar Dayu, Edo, Siti, dan Beni sedang mendiskusikan sebuah dongeng. Dongengnya menceritakan tentang bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Baunya harum dan menyegarkan. Bunga melati digunakan dalam tradisi suku-suku di Indonesia. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam pernikahan dan tarian. Jadi semua suku-suku di Indonesia itu kebanyakan menggunakan bunga melati saat acara-acara penting. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh mungkin yang jualan. Oh bukan, itu namanya toko. Kalau ini namanya tokoh. Selanjutnya, tokoh adalah seorang pelaku yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Pak saya ulangi, tokoh adalah seorang pelaku yang memainkan peran dalam sebuah cerita. Nah, ini adalah contoh dari tokoh. Yang tengah itu kalian lihat seorang putri, siapa yang memerankan menjadi putri, siapa yang memerankan menjadi bunga, dan siapa yang memerankan menjadi kumbang dan kupu-kupu. Perhatikan dongeng berikut ini. Judulnya Bunga Melati yang Baik Hati. Di taman bunga kerajaan tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan mencium bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga lain. Putri satu berkata, "Wah, indah sekali bunga-bunga di taman istana ini." Kemudian putri kedua mengatakan, "Hei, lihat melati itu. Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini." Putri yang pertama membalasnya, "Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya." Kemudian bunga sedap malam pun berkata, "Aku tidak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu." Kemudian bunga anggrek menyautnya, "Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras." Kemudian bunga mawar biru pun juga ikut berkata, "Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu
dipajang di sana. Gambar di atas adalah contoh atau ilustrasi dari istana kerajaan yang ditumbuhi, di halaman tamannya ditumbuhi banyak sekali bunga. Kemudian setelah mendapatkan perkataan dari beberapa bunga tadi, bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Jadi, kumbang itu sangat dibutuhkan oleh bunga yang ada di taman. Dan kumbang itu datang karena di taman tersebut baunya sangat harum yang dihasilkan oleh bunga melati. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Bunga sedap malam pun berkata, ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, melati. Bunga sedap malam pun berkata seperti itu. Kemudian bunga anggrek, aku juga mau minta maaf. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Kemudian yang terakhir, bunga mawar biru pun berkata, selama ini aku juga berburuk sangka padamu, melati. Aku meminta maaf. Kemudian bunga melati menjawab atau membalas ucapan mereka, aku sudah memaafkan kalian. Aku sudah memaafkan kalian, teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Berikutnya, siapa saja tokoh yang bermain dalam cerita dongeng tersebut? Kira-kira siapa ya? Tokoh dalam cerita tersebut ada 6. Yang pertama tokohnya Putri 1. Yang kedua tokohnya Putri 2. Yang ketiga tokohnya itu Bunga Sedap Malam. Yang keempat tokohnya adalah Bunga Anggrek. Yang kelima tokohnya yaitu Bunga Mawar Biru. Dan yang keenam tokohnya tidak asing lagi, yaitu Bunga Melati. Kemudian selanjutnya kita akan belajar tentang watak. Apa itu watak? Watak adalah sifat yang dimiliki oleh tokoh dalam sebuah cerita. Jadi watak itu sifat yang dimiliki tokoh yang ada di dalam cerita. Contoh watak dalam cerita itu ada yang pemarah, penyabar, penyayang, pemaaf, licik, sombong, ceria, dan masih banyak lagi. Kemudian dari dongeng Bunga Melati yang baik hati, bagaimana watak tokohnya? Tadi tokohnya ada 6. Sekarang kita bahas wataknya masing-masing ya. Yang pertama yaitu Putri 1. Wataknya ceria. Buktinya mana? Kalian lihat ada bukti percakapan di situ. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Itu adalah bukti bahwa Putri 1 itu wataknya ceria. Putri yang kedua memiliki watak jujur. Buktinya mana? Dari percakapan tersebut, Putri 2 berkata, "Hei, lihat bunga melati itu.
Warnanya putih, bersih, dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Kemudian yang berikutnya, bunga sedap malam. Wataknya yaitu iri hati. Hal ini didukung dengan bukti bunga sedap malam mengatakan, aku tak habis pikir, mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Kemudian yang berikutnya, yaitu bunga anggrek. Wataknya, dia suka penghina atau dia suka menghina. Bunga anggrek memiliki sifat penghina didukung oleh bukti percakapan. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Kemudian yang selanjutnya, bunga mawar biru. Bunga mawar biru memiliki watak pembenci. Buktinya apa? Pada percakapan itu, bunga mawar biru mengatakan, walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga, karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Dan yang terakhir, tokoh bunga melati itu wataknya pemaaf. Buktinya apa? Di percakapan tersebut, bunga melati mengatakan, aku sudah memaafkan kalian teman-teman. Sekarang kita bisa berteman tanpa ada prasangka buruk. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang permintaan maaf. Pernahkah kalian meminta maaf? Kepada siapa biasanya? Nah, selanjutnya, salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu senang merawat bunga-bunga yang ada di dalam pot. Suatu hari, Dayu sedang merasa bingung. Ia telah memecahkan pot bunga kesayangan ibu. Ia ingin meminta maaf kepada ibu, tetapi takut dimarahi. Bagaimana seharusnya Dayu bersikap? Ada yang tahu? Nah, pernahkah kamu melakukan kesalahan? Apa yang kamu lakukan saat setelah melakukan kesalahan? Benar sekali, ketika kita melakukan kesalahan, sebaiknya meminta maaf. Dengan meminta maaf, kita akan merasa lega. Hubungan dengan orang lain akan tetap baik. Untuk meminta maaf diperlukan keberanian. Anak-anak pemberani akan meminta maaf jika telah melakukan kesalahan. Jadi, meminta maaf itu membutuhkan keberanian. Dan hanya anak yang pemberani yang mampu melakukan atau yang mampu melaksanakan permintaan maaf. Kemudian, yang berikutnya, ada satu dongeng lagi yang sangat mengajarkan kepada kita pentingnya saling menolong. Judulnya yaitu Petani yang Baik Hati. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Jadi setelah dirawat, burung pipit itu dilepaskan kembali ke alam yang bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikan kepada petani itu. Setelah itu burung pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Walaupun dikasih hanya 3 biji semangka, petani itu sangat berterima kasih kepada burung.
Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama pohon itu tumbuh semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil 3 buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget dan bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua, ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia, lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Jadi, yang bisa kita ambil pelajaran dari sini yaitu kita harus selalu menolong orang yang membutuhkan dan harus memiliki sifat tulus tanpa mengharapkan kebaikan dari orang lain. Siapa tokoh yang ada dalam cerita petani yang baik hati? Tokohnya ada 2. Yang pertama yaitu petani dan burung pipit. Dari dongeng petani yang baik hati, bagaimana watak tokohnya? Watak tokoh petani yaitu baik dan murah hati. Hal itu dibuktikan dari bacaan teks cerita. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Nah, di situ sudah tertera ya. Kemudian yang tokoh yang kedua yaitu burung pipit yang memiliki watak penyayang. Hal ini dibuktikan dengan yang ada di bacaan teks dongeng tersebut. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya dan diberikan kepada petani. Itu adalah bukti bahwa burung pipit itu penyayang. Baiklah, terima kasih. Kita telah sampai di akhir bagian video. Jangan lupa setelah ini akan ada kuis evaluasi yang harus kalian kerjakan. Jika mengalami kesulitan atau kurang paham terkait materi yang sudah Pak Asa sampaikan, silakan WhatsApp. Dan Pak Asa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.